Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan kembali bersinar setelah melewati badai ini. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Scorpio, kita mulai saja dengan kartu pertama. Maaf. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Moon. Baiklah. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan kembali bersinar setelah melewati badai ini. Oke, Scorpio, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Nah, di sini menggambarkan sepertinya ada emosional yang kuat di dalam dirimu. Kenapa? Karena ada fantasi kerinduan, karena ada ambisi terhadap sesuatu kebahagiaan, sesuatu peningkatan, sesuatu kenyamanan di dalam kehidupanmu. Mulai mampu kamu wujudkan, mulai mampu kamu gapai di dalam kehidupanmu satu persatu. Jadi kamu sedang merasa haru, bahagia, benar-benar sangat emosional karena mimpi-mimpimu, cita-citamu, kerinduanmu akan sebuah kebahagiaan, akan sebuah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Akhirnya mampu kamu wujudkan, mampu kamu capai satu persatu. Nah, kenapa kamu mulai bisa mengobati rasa rindumu terhadap situasi yang bahagia ini, terhadap peningkatan dan kemajuan ini? Nah, ini mungkin karena kamu telah belajar banyak dari masa lalu. Ini mungkin karena kamu telah mengenali sepenuhnya dirimu, telah mengenali jati dirimu, bahkan kamu bisa menata dirimu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada prasangka yang selalu baik saat ini. Mungkin sebelumnya kamu selalu berprasangka buruk, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain. Nah, dan juga ada pemikiran yang jauh lebih terbuka dan lebih positif daripada sebelumnya. Dan tentunya ada kebiasaan-kebiasaan baik yang mulai kamu benahi, yang mulai kamu lakukan. Setelah mungkin kamu selalu berkelakuan, ya, berkebiasaan buruk. Seperti tidak disiplin, seperti menunda-nunda, seperti malas-malasan, ataupun seperti acuh tak acuh terhadap permasalahan, terhadap pekerjaan, terhadap bisnis dan usaha. Makanya, kamu beberapa waktu lalu benar-benar mengalami sebuah kesulitan, sebuah keterpurukan, sebuah kemunduran-kemunduran di dalam kehidupanmu. Nah, hal inilah yang kamu pelajari dengan sangat baik. Kamu mulai mengganti semua kebiasaan burukmu menjadi kebiasaan baik. Prasangka buruk menjadi prasangka baik. Dan ada perbuatan baik di sini yang kamu lakukan setiap harinya untuk orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Tampak
kamu ingin terus mempermudah orang lain, ingin terus membagikan apa yang terbaik yang kamu miliki, serta kamu terus ingin menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat kepada lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Sehingga saat ini kehidupanmu benar-benar diberkahi, kamu benar-benar banyak menemukan peluang dan kesempatan yang baik, bahkan setiap langkah kehidupanmu, setiap permasalahanmu, setiap pekerjaan, bisnis, dan usahamu. Di pertengahan jalannya, kamu selalu mendapati kemudahan. Selalu mendapat support dan dukungan, bahkan dari arah dan orang-orang yang tidak pernah kamu sangka-sangka selama ini. Nah, inilah mungkin sebuah keberkahan dari perbuatan baik, dari keyakinan dan dari komitmen yang baik di dalam dirimu untuk menjadi yang terbaik dan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Akhirnya, sebuah kemajuan, peningkatan terjadi di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, dan berimbas kepada finansial, berimbas kepada perekonomian, menjadi semakin mantap, menjadi semakin kokoh. Dan hal inilah ya yang akan kamu pergunakan, yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan siapa saja, untuk berbagi, untuk membantu orang-orang dan lingkungan di sekitarmu. Dengan melihat senyum tawa mereka, dengan melihat hati yang riang gembira yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan, dari situlah kebahagiaan muncul di dalam dirimu. Kebahagiaan yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Nah, inilah yang kamu rindukan selama ini. Kehidupan yang nyaman, ya, bersahaja, ya, kehidupan yang bahagia, serta peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Inilah yang kamu rindukan dan akhirnya mulai ada di dalam genggaman tanganmu. Oke, jadi sepertinya inilah saatnya kamu untuk kembali bersinar setelah melewati badai, setelah melewati aral rintangan di dalam kehidupanmu selama ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar saja. Ini menggambarkan peluang. Ini menggambarkan kesempatan. Ya, seolah-olah kamu sedang menuju gerbang, ya, yang begitu diterangi dengan cahaya dan kamu sedang menuju ke sana. Inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Banyak peluang, banyak kesempatan, banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan yang hadir ke dalam kehidupanmu. Kamu banyak dapat kemudahan, banyak dapat rekomendasi, banyak dapat support dan dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Jadi kamu benar-benar bisa melangkah, bisa mempergunakan kesempatan dan peluang yang ada sehingga kamu bisa membawa kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan ini juga menggambarkan keuangan ya. Finansial akan semakin kokoh, akan semakin mapan. Kesejahteraan akan semakin baik. Dan inilah yang nantinya akan kamu pergunakan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, untuk mensejahterakan kebutuhan mereka, dan untuk berbagi dan berguna bagi orang-orang dan lingkungan di sekitarmu. Karena dengan melihat orang lain bahagia, disitulah kamu semakin merasa bahagia, semakin merasa tenang, semakin merasa nyaman di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi manusiawi sekali jika kita sebagai manusia ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada pikiran negatif, ada overthinking yang mungkin tanpa kita sadari itu kita pikirkan. Nah, jadi mungkin ketakutan-ketakutan inilah yang dapat membawa kemunduran di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan adanya lingkungan, dengan adanya orang-orang yang selalu support, yang selalu mendukung kehidupanmu, kamu akan mampu keluar dari situasi ini. Jadi kamu mungkin ya ada kalanya kamu takut dan gelisah jika kebahagiaanmu hilang, jika kemajuan dan perkembangan di dalam kehidupanmu kali ini terenggut kembali. Nah, tetapi ya, di sini ada orang-orang, ada lingkungan yang sehat, yang positif, yang selalu mendukungmu, yang selalu bisa menuntun pemikiranmu ke arah yang lebih positif dan berkembang. Makanya kamu bisa melewati situasi ini dengan sangat anggun dan elegan.
tampak di sini ada beberapa buah pedang yang ditujukan, yang diarahkan kepada dirimu. Dan kamu sedang memeluk seorang anak, tetapi pedang ini tidak mampu menembusmu. Seolah-olah pedang ini tidak mampu melukai kamu dan buah hatimu. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Jadi seolah-olah kamu tidak akan mampu dihancurkan kembali oleh situasi dan keadaan, oleh pemikiran negatif, oleh overthinking kali ini. Tentunya kamu terus bisa berpikir positif, terus bisa berprasangka baik terhadap hal apapun, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, akhirnya kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman, ya, finansial yang baik mulai kamu dapati. Tampak di sini kamu akan sangat kaya. Sangat kaya di sini berarti, ya, bukan menjadi jutawan, bukan menjadi milioner begitu ya. Tetapi kamu memiliki segala sesuatu hal yang baik di dalam kehidupanmu. Kamu memiliki lingkungan dan orang-orang sekitar yang sama-sama support, sama-sama menghargai, sama-sama perhatian dan pengertian, ya. Lingkungan yang sehat dengan kata lainnya. Ada pekerjaan, bisnis dan usaha yang berjalan lancar, bahkan menjadi lebih sukses, ya. Ada kebahagiaan dan kenyamanan untuk dirimu, untuk keluargamu dan untuk pasanganmu, dan tentunya kamu akan lebih mampu untuk banyak berbagi, banyak berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Jadi inilah yang menggambarkan kamu akan menjadi sangat kaya. Berarti memiliki segala sesuatu hal yang baik di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Ten of Cups. Nah, jadi setelah melihat orang lain bahagia, setelah melihat orang-orang dan lingkunganmu selalu support, selalu tersenyum, selalu merasakan kehadiranmu itu baik bagi mereka, begitu ya. Di saat itulah kamu mendapati situasi yang sangat bahagia di dalam kehidupanmu. Dan kebahagiaan ini akan kamu pertahankan setiap harinya dengan terus menjadi yang terbaik. Dan seolah-olah semesta juga ikut berbahagia atas apa yang kamu dapati. Seolah-olah semesta ikut tersenyum dengan kebahagiaan, dengan kemajuan yang kamu dapati di dalam kehidupanmu saat ini. Tampak, ya, kamu sedang berbahagia di bawah naungan pohon yang begitu rindang. Dan sebatang pohon ini juga tampak sedang tersenyum, seolah-olah ikut berbahagia dengan apa yang kamu rasakan. Nah, inilah yang menggambarkan kebahagiaanmu saat ini. Sepertinya inilah kebahagiaan yang kamu rindukan selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi kamu akan semakin sabar, semakin tenang, dan semakin mampu, ya, mengontrol emosimu, menguasai dirimu dengan sangat baik, ya, karena kamu telah ditempa dengan berbagai macam keadaan. Karena kamu telah dihadapkan dengan berbagai macam kegagalan, kesalahan, kecurangan, ya. Tetapi kamu bisa melewatinya dengan sangat baik. Nah, inilah mungkin kemuliaan hati yang kamu miliki, ya, karena kamu sangat dewasa saat ini. Kamu sangat bijaksana di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi ini menggambarkan bisa dikatakan kamu lebih berpengalaman kali ini. Kamu lebih memiliki experience yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Ya, karena di saat ada kemenangan, di saat ada kesuksesan, di saat ada kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu, ya, dan kamu tidak akan kembali lena, kamu tidak akan abai, kamu tidak akan lupa jati dirimu, ya, karena kamu tidak ingin kehilangan kemajuan ini, kebahagiaan ini, kesuksesan ini. Makanya kamu tidak ingin melakukan hal-hal bodoh lagi, melakukan kesalahan-kesalahan lagi, dan lupa akan jati dirimu bahwa kita sebagai manusia harus saling berbagi, harus saling tolong-menolong. Karena mungkin kamu sempat kehilangan beberapa hal ini di waktu lalu. Karena kamu terlena, karena kamu abai, karena kamu akan lupa dirimu, lupa akan dirimu, begitu ya. Nah, kali ini berbeda.
Kamu akan terus mempertahankan kebaikan ini, kemajuan ini, peningkatan dan kebahagiaan ini dengan terus menjadi yang terbaik, dengan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan bersinar kembali, benar-benar akan maju, sukses dan bahagia kembali setelah melewati badai, setelah melewati aral melintang, tantangan, rintangan di dalam kehidupanmu, dan kamu akan bertumbuh menjadi seseorang yang lebih berkualitas, yang lebih baik, dan lebih maju berkembang daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.